Oke, assalamualaikum. Hari ini gue pengen ngebahas tentang gimana caranya color grading simple dengan Adobe Premiere Pro. Tapi seperti biasa, sebelum mulai kita kumpulkan energi dan let's go. Nah, jadi kali ini gue pengen simple aja, cepet aja. Kita gimana caranya grading simple di Premiere Pro. Gue pengen menjelaskan juga nih mengenai lumetric color, basic-basicnya, dan juga sebenarnya bisa di sini juga, itu di Premiere Pro juga. Tapi sebelumnya gue pengen kasih lihat dulu. Ini adalah hasil videonya yang gue bikin tadi. Simple sih, cepet banget nih. Bam. Nah, jadi itu adalah hasilnya. Gue grading sederhana, cuman color correcting simple, di grading simple juga di Premiere Pro. Kalau pengen lihat side by side-nya, lo bisa lihat video yang ini. Bam. Nah, itu adalah video side by side-nya. Yang atas adalah video yang belum di color grading. Sebenarnya banyak banget sih yang perlu kita pelajarin buat detail color grading, tapi karena kita pengen pakai Premiere doang, jadi kita pengen simple ya kan. Gua saranin lu syuting sendiri aja supaya bisa ngotak-ngatik video lu, dan lu juga belajar nih experience dari cara nge-shootnya juga. Pastiin exposure berada di titik 0 kalau lu nggak pakai log gamma profile. Kalau lu pakai log atau flat profile, pastiin exposure-nya itu di angka 1 ke atas. Jadi jangan sampai kalau pakai log flat di 0, itu bahaya. Nah, buat color grading ada hal yang concern, yaitu layar. Mungkin kalian juga pernah merasakan grading di laptop udah bagus, dipindahin ke HP warnanya ngaco, apalagi HP-nya yang layarnya juga nggak natural gitu. Gue selalu lihat di iPhone sih buat ini enak nggak dilihatnya gitu. Oke, di sini gue pakai ViewSonic VP2785 4K. Kenapa pakai layar ini? Karena ada yang namanya standard color sRGB. Ini 100% sRGB dan natural. Gue udah rasain juga, satisfied banget grading di sini. Ada Adobe RGB, ada Rec 709 juga buat grading yang lebih pro. Ada juga banyak nih jenis-jenis kalibrasinya. Buat lu yang pengen gaming juga bisa di custom. So, buat lu yang pengen beli juga, langsung misalkan lagi cari monitor, cek link di description di bawah buat beli monitor ViewSonic VP2785 4K. Ini layar udah 4K. Sekarang gue pengen liatin gimana caranya gue grading tadi di Adobe Premiere Pro aja, dan lebih cepat dengan layar yang natural. Oke, sekarang kita udah ada di Adobe Premiere Pro, dan sedikit gue pengen ngasih lihat juga footage awal gue. Ini kalau kita double klik di nestnya, ini di dalamnya ada color grading juga nih, ada adjustment layer. Ini aslinya kayak begini. Ini footage gue tuh aslinya seperti ini, flat banget tuh, pakai silog ya. Jadi kita grading seperti ini gitu. Di sini gue banyak juga correction di Premiere Pro-nya lumayan ya. Jadi nggak sekadar tuh boom langsung, jadi nggak. Jadi di Premiere juga cukup asik buat kita belajar nanti basic correctionnya. Di sini juga gue mainin curve-nya ya. Dan juga ini yang unik tuh di sini nih. Ini fitur baru dari Premiere kalau nggak salah dari 2020 ke atas. Mereka punya hue set, hue luma nih. Di sini ada color wheels, HSL secondary, kita akan coba nanti praktek. Dan di sini ada yang namanya vignette. Gue juga ini pakai vignette, soalnya tadinya kan putih banget ya. Pakai vignette jadi seolah-olah gelap gitu. Tapi jadi keren. Dan di curve juga nih di sini, gue
turunin ke bawah sedikit di bagian area highlightnya supaya nggak berminyak kelihatannya. Kalau lihat gini, ini akan sangat kelihatan bagian putih. Tapi kalau kita giniin, jadi kayak yang dynamic range-nya luas, padahal ini akal-akalan dari curve. Oke, jadi cukup menarik ya. Kita akan coba praktek nih sedikit tentang hue. Hue ini kan sebenarnya ganti warna. Kita bisa klik keyframe di sini nih di area-area ungu, misalkan ini ungu nih. Ya. Kita bisa lihat area ungu sampai sini misalkan, dan sampai ungu atau sampai biru lah sampai sini deh. Ya. Terus kita bisa tweak ini, turunin ke bawah. Oke. Cukup menarik bukan? Gitu loh. Bisa jadi hijau. Kalau misalkan ini kurang rapi, ini lo bisa mainin area keyframe-nya. Bahkan ini bisa digeser ke sini untuk bikin warna-warnanya sesuai dengan yang lu pengen. Oke, kalau misalkan udah, kalau pengen balik lagi lu tinggal back kayak gini atau Ctrl Z sama aja. Alright, gue pengen ke footage yang tadi di awal gue liatin. Ini gue cuman kasih tahu doang tentang footage intro gue, karena untuk bagian sini gue pakai LUT yang gue bikin di software LUT pastinya. Kalau yang kita praktekin sekarang itu di sini gue nggak pakai LUT yang gue bikin gitu ya. Nah, sini juga gue pakai 235:1 untuk aspek rasio. Oke, footage-nya ada di sini. Gue pengen praktek ke footage yang ini. Ini footage yang nggak gue pakai sebenarnya karena di sini ada bagian ngeblurnya. BTW ini modelnya adalah istri gue sendiri. Nah, kita ambil dari sini, misalkan dari gelap sampai sini, sampai fokus ya. Oke. Nah, dari footage ini kita bisa banyak praktek nih, seperti bagian hue yang tadi. Kebetulan temanya dari si ViewSonic ini pengen dia warna ungu. Sebenarnya ini bukan ungu loh, ini hijau loh sebenarnya. Nih, gue liatin ya. Kita bisa rubah jadi ungu gitu di Premiere Pro. Nah, sebenarnya temanya kan ungu dia pengennya, tapi kebetulan lighting gue di setnya kemarin hijau. Jadi kita bisa cobain rubah juga buat praktek, dan juga color correct dan grading simpelnya di Adobe Premiere. So, kita ini gue udah pilih ya, buat lo yang belum paham ini kenapa langsung ke sini. Timeline ini juga berbeda. Ini adalah settingan gue sendiri. Gue juga banyak bikin basic Premiere Pro seperti Premiere Pro pemula part 1 lo bisa tonton di sini. Dan juga part 2 ada. Kalau udah nonton itu mungkin lo agak lebih ngerti nonton ini. Oke, sekarang ini videonya udah gue pilih nih. Gue mark in di sini, mark out di sini, dan kita drag aja ke sequence manapun lo mau bikin lagi juga boleh ke timeline baru. Gue pakai timeline yang tadi aja. Ya. Nah, ini adalah footage-nya. Gue biasa di slow motion dulu. Ini karena 24 fps sequence-nya. Gue pakai 60 fps nge-shoot-nya. Jadi gue ke 40-in supaya slow motion. Alright, nah kan. Ini pun sequence-nya gue pakai 235:1 ya. Lu bisa lihat di salah pencet. Lu bisa lihat di sini sequence settings 235:1 ya. 1920 817. Alright. Nah, gue biasanya bikin adjustment layer dulu. Adjustment layer. Atau ya di sini. Ini adjustment layernya dan drag ke sini. Dan kita pakai Lumetri Color, Video Effects, Color Correction, Lumetri Color. Biasanya ribet kalau gini, gue selalu pisahin di bagian efek sini. Lu bisa bikin folder dan taruh efek-efeknya di sini. Ya, ini adalah Lumetri Color dan drag ke adjustment layer. Kita pergi ke efek control. Di sini ada basic nih. Ini apa nih semua nih? Apa nih gitu kan? Buka basic correction. Di sini ada input load. Nah, input load ini bukan buat ngegrading tapi buat basic correction. Di sini juga ada banyak nih load buat 709, Rec 709 banyak gitu ya. Cuman karena gue nggak pakai standar Rec 709, jadi kan bikin sendiri aja color correctingnya. Kita bisa mainin temperatur, tint. Temperatur itu buat suhunya ya, buat suhu gambarnya bisa ke warm, hangat, atau ke cool di sini ya. Ctrl Z lagi atau back kalau nggak mau. Di sini ada ke green, ada ke ungu gitu ya. Tapi kita bikin ungunya nggak kayak gini caranya. Kita normalin dulu aja. Gue pengen lu lihat bagian Lumetri Scope, belajar lihat Lumetri Scope. Lu bisa lihat di sini window ada yang namanya Lumetri Scopes. Ini buat lihat segimana exposure-nya udah bener atau belum. Lu bisa lihat di bagian flat misalkan ini bagian black levelnya nggak ada. Jadi itulah kenapa ini gambar flat ya. Lu bisa betulin di sini. Shadow lu bisa turunin, lu lihat Lumetri Scope-nya turun ya kan. Nah, tapi sebelum ke correction di sini, gue biasanya buat benerin kontras pakai curve. Buat benerin ininya dulu ya. Highlightnya gue tahan di sini still. Dan kalau pakai lock, biasanya gue pengen turunin black level dari titik black level ini. Bisa turunin sampai ke bawah, jangan sampai mentok lebih karena kelebihan. Jadi kita turunin sampai semi sampai aja sampai sini ya. Jangan sampai banget, dan kita turunin shadowsnya di sini. Oke,
Oke. Dan turunin highlight yang ini nih, karena biasanya kalau lo pakai kamera 8 bit kayak rata-rata umumnya 8 bit, ini bisa dihilangin atau diminimalisir pakai curve yang atas ini biar lebih kelihatan enak dynamic range-nya, padahal itu akal-akalan. Oke. Dan di sini ada kontras juga. Kontras ini buat nambahin kontras pastinya, karena ini masih flat jadi gue tambahin. Yang penting gambar ini nggak terlalu mentok ke atas dan nggak mentok ke bawah sini. Oke, sudah selesai. Gue biasanya nambahin. Nah, di sini bagian saturation nih. Misalkan lu bisa lihat nih, di sini ada kulit bibir, ada kulit wajah, skin tone, environmentnya. Ini sebenarnya gue syuting miring karena ini shot nggak kepake. Gue pengen benerin rotate-nya dulu. Ini kurang panjang sampai sini. Set. Nah, kita buka lagi nih adjustment layernya. Turun ke bawah ada curve. Nah, di bagian hue and saturation. Saturation tuh artinya ketebalan warna. Lu bisa lihat nih. Ini habis, ini tebal. Ini habis, ini tebal. Itu namanya saturation. Kalau hue itu perubahan warna. Ya kan berubah nih, itu kan. Bisa lihat. Dan ada luma. Luma itu intensitas kecerahan warna. Jadi semakin cerah, makin gelap. Makin cerah, makin gelap gitu. Dan ada luma saturation. Ini juga gue jarang banget pakai ya, seperti itu. Oke, gue pengen back lagi ke atas dulu. Gue buat lihat nih bagian ini warna kulit, misalkan warna apa? Warna bibir misalkan. Ini warna merah ya, pink, semi pink. Kita ambil saturation. Karena ini kurang saturasi, kita tambahin saturasinya di sini. Di bagian sini nih, merah bibir sini nih. Sampai sini nih, oranye ya kan, warna kulit. Kita klik pengingatnya di sini, keyframe-nya nih di sini. Dan kita klik juga di sini, di bagian ungu sini terakhir bagian bibir pengen diwarnain di sini nih, bam. Lu bisa boost warna ini dengan cara tarik. Jadi ini tuh nyambung sebenarnya dengan garis ini, infinity ya, nyambung ke situ. Jadi kalau kita tarik ini naik, nah kan warna bibir kita pun naik. Kalau gini habis, kalau gini naik, gitu ya. Oke, kalau udah naik kayak gitu, kita boost juga warna kulit di area sini sebenarnya ya. Alright, tuh kan bisa naik, bisa lihat. Kalau untuk warna kulit keseluruhan gue lebih suka pakai saturation yang ada di sini aja. Jadi saturationnya lu bisa tambahin di sini. Atau buka aja gini lebih enak ya. Set kan. Saturation bertambah. Semua ikut bertambah. Oke, dan setelah saturation ini kita cuma naikin bibir doang. Warna kulit udah cukup. Nanti karena kita mainin lagi color wheels. Di sini ada hue ya. Hue ini gue pengen ngerubah area hijau yang tadi, karena kita kan tadi hijau sementara kliennya pengen warna ungu. Jadi gue pengen ngerubah hijau ini jadi ungu. Gimana caranya? Mainin keyframe juga di sini. Ada kan hue nih bagian hijau, kita rubah. Tapi bukan sekadar klik turunin, tapi kita mainin dari area kuning sini, area yang tidak mau dirubah karena takutnya kulit kerubah. Dan sampai ke sini. Oke, jangan sampai ke biru ya, sampai sini. Kita turunin nih. Set. Tuh kan bisa berubah jadi biru, bisa berubah jadi ungu. Lu geser ke kanan jadi ungu, geser ke sini jadi agak cyan gitu, biru muda. Right, ini cukup seperti ini jadi ungu. Dan ini juga untuk memperbaiki transisinya gitu. Jadi semua yang ada hijau pokoknya ini akan berubah jadi ungu. Ini sebenarnya hijau nih, lu bisa lihat, bam kan, ini sebenarnya hijau jadi semuanya ungu. Itu gunanya pakai hue changer di sini ya. Oke, transisinya juga kalau mau dibenerin dari sini bisa gitu. Ini kalau kurang tebal bisa tambahin nih ungunya. Pengen ungu yang mana kayak gini, gue lebih suka ungu tebal. Oke. Bahkan kain ini sebenarnya hijau tadinya. Ini bisa berubah jadi ungu dengan hue changer tadi. Nah, kembali lagi ke sini ada yang namanya luma. Ini luma tuh sebenarnya buat ya intensitas kecerahan warna tadi. Misalkan lu pengen birunya ini lebih gelap, kita klik birunya sini sampai sini dan kita boost ke bawah yang lebih gelap tuh kan, bisa lebih cerah lagi atau lebih gelap. Jadi buat ngakalinnya pakai ini. Gue pengen birunya lebih deep, pakai ini. Oke. Hup, oke. Atau area bibir lu pengen lebih gelap juga lu bisa betulin di situ ya. Oke, dan turun lagi ke bawah. Dan ini kayaknya terlalu orange, terlalu pink. Gue pengen area ini nggak terlalu pink gini, pengen nambahin orange. Jadi lu bisa tambahin di sini bagian sampai ke ungu sini. Rubah ke sini sedikit, ya ke bawah sedikit. Oke. Nah, di bawah sini ada yang namanya color wheels.
Color wheels terbagi menjadi shadows, midtones, dan highlight. Highlight bagian cerah, midtone bagian keseluruhan tengah-tengah, dan shadow area bayangan. Dan ini bisa di boost nih intensitas kecerahannya, kayak shadow pengen lebih gelap atau lebih terang bisa. Midtones juga sama, tapi gue jarang pakai. Jadi gue di sini cuman pengen ngoprek ini area ke green aja shadownya nih. Set, ya kan? Kalau pengen bikin horor-hororan kayak begini, ya kan? Ini bisa di boost di shadow ke green atau ke blue. Gue butuh ini midtone baru ke green nih, up ya, sedikit, dan ini ke highlights. Highlightsnya gue pengen boost ke orange karena skin tone wajah, ke orange sedikit. Nah, dan HSL secondary. HSL secondary ini buat lo pilih warna mana untuk dirubah kemana. Misalkan lo pengen rubah warna bibir lebih merah lagi misalkan, lo bisa select di sini set color, pilih bibir, bam di sini. Nggak kelihatan kan bagian mana yang kepilih. Caranya lihat ini show mask, dan lu bisa pilih nih warnanya tuh kan, yang kedapatin bibir doang. Sebagian softnessnya lu pilih di sini, jangan sampai ikut warna lain. Oke, ini perbesar juga warnanya. Hup, ini kita pilih warna bibir doang gitu. Dan ini bisa perbesar juga, jangan sampai kena warna yang lain ke kulit apalagi itu takutnya. Oke, segini aja. Misal kita tutup lagi masknya, lu bisa rubah nih warna bibirnya di sini. Misalkan pengen lebih ke orange gitu kan, bisa tambahin atau ke ungu, ke pink, ke merah, terus seperti itu. Jadi bisa dirubah di sini. Atau warna kulit misalkan, lu pengen bikin lebih ngejreng lagi, lu pakai tadi aja sama set color, pilih di sini. Kita cobain ya praktek ya. HSL kita reset dulu. Ini nih semua. Udah di reset, sama ini juga reset dulu. Kita pilih warna kulit misalkan di sini. Bam. Kita show mask dan kita buka nih. Set, ya kan? Kulit kedapatin nih semua nih, ya kan? Dan kita buka semua. Softnessnya tambahin, softness ini juga tambahin, softness ini juga tambahin. Oke. Ini kita milih warna kulit doang nih. Udah, kita bisa mainin kulitnya di sini. Set, ke hijau, ke ungu, ke pink, ke merah, tuh kan jadi lebih merah, lebih orange. Nah, di sini skin tone lebih muncul nih kalau kita pakai orange ya. Yang tadinya seperti ini jadi seperti ini. Gitu, Pak. Ini pakai yang namanya HSL secondary. HSL tuh hue, saturation, luminance, sebenarnya sama aja. HSL secondary, tapi enaknya di sini bisa pilih gitu. Dan ini bisa di boost kecerahan warna kulit ini. Lu bisa boost di sini. Tuh kan lebih terang, lebih gelap, lebih hidung, lebih putih gitu. Tapi jangan terlalu naik karena akan merusak ini nih, merusak image pastinya. Jadi jangan terlalu, ya naik sedikit aja. Ini skin tone di situ. Mau nambahin ini kan tadinya gini, agak pucat, jadi bisa tambahin skin tones di situ ya. Oke. Gile. Ini karena gue pakai ISO 12800 jadi agak-agak noise ya gambarnya karena lampu-lampunya nggak terlalu terang. Kemarin gue pengen bikin efek-efek, ternyata kameranya keblinger, Pak. Gue biasanya buat mengatasin ini nih si noise kecil gini, gue biasanya bikin faded sih. Di sini ada yang namanya faded film, lo bisa buka di bagian kreatif ya. Nah, ada yang namanya faded film. Faded ini buat bikin kayak gini nih. Set tuh kan bisa lihat nih. Ini buat ngeredam noise nih. Kalau misalkan sedikit dong, oke, jadi agak-agak kayak film. Sharpness kalau pengen tajam silahkan, tapi gua enggak. Vibrance juga, ini vibrance ini saturation bagian gelap. Cuman gua nggak pakai di sini, udah enough kayaknya. Kita tambahin saturation yang di atas aja sedikit lagi. Oke. Dan vignette seperti biasa. Vignette juga bisa meredam noise di bagian-bagian gelap sini. Vignette tuh bisa nambahin di pinggirnya. Oke, gue biasanya boost ke kiri semua. Boost juga ini ke kiri. Boost ini ke kanan. Boost ini ke kanan. Bam. Kurangin intensitasnya di atas. Jadi jangan terlalu tebal. Oke. Lu dapetin seperti ini. Oke. Dapetin red yang mantips. Alright. Nah, jadi keseluruhan seperti itu. Lu bisa oprek aja sebenarnya. Yang penting paham basicnya ada HSL, hue itu untuk rubah warna,
saturation itu untuk nambahin intensitas warna, luma itu buat nambahin intensitas kecerahan warna. Udah paham 3 ini dan paham basic correction highlights, midtone dan shadow, sebenarnya udah enough buat lu korek-korekin nih lumetri color. Soalnya ini enak banget sih fitur-fiturnya. Ya, jadi yang tadinya seperti ini, ya, bisa jadi seperti ini, cerot gitu. Jadi asik juga sebenarnya. Gue pengen kasih lihat juga nih bagian footage gue yang awal, yang misalkan ini gue nggak pakai dulu grading, kita bikin adjustment layer misalkan ya. Gue akan cepet aja sekarang karena ini penutupan. Kita bikin adjustment layer misalkan, kita tambahin lumetri color ya. Nah, ini kan masih flat nih. Kalau flat biasanya area shadow ini black level kosong karena kita pakai flat. Gue biasanya mainin curve dulu buat ngebenerin si ininya kontrasnya. Jadi gue boost blacknya sampai deket ke bawah. Terus gue boost di sini juga. Gue boost juga di sini. Highlight dan gue biasanya turunin area ini. Hup. Oke, buat hidungnya nih, area hidungnya biar enggak terlihat berminyak gitu ya. Tutupin di sini. Oke, jangan terlalu banyak. Gue biasanya naikin juga shadows, area kulit tuh biasanya agak naik dengan shadow. Blacknya turunin juga di sini. Kontras juga bisa ditambahin, jangan terlalu banyak. Nah, kalau udah bener kayak gini lo bisa mainin tadi warna kulit dengan HSL. Set color, samalah semuanya kira-kira ya. Meja juga ikut kedapetin karena meja tuh warnanya hampir mirip sama kulit gua. Show mask. Dan lu bisa boost warna kulitnya mau ke arah mana tuh kan, bisa lihat ya. Bisa boost warna kulit. Buat lu yang pengen ngerubah satu-satu karena HSL ini cuma satu ya kan, cuman bisa satu pick, lu bikin aja banyak gradingnya. Misalkan kita ulang nih lumetri color, lu pengen ngepick warna kulit pakai HSL ya. Udah pick warna kulit, naikin, terus lu tadi drag lagi adjustment layer di atasnya, lu pakai HSL lagi, tambahin lumetri color, pakai lagi yang tadi HSL secondary, lu pick bagian bibir beda lagi gitu, bisa gitu juga di double gitu. Jadi nggak masalah ya, nggak cuma satu lumetri color doang. Intinya color grading yang gue buat tadi pakai lumetri doang, buat ngerubah hijau ke ungu, buat ngerubah kontras semuanya. Gue tadi pakai Adobe Premiere Pro doang buat dapetin warna ini. Soalnya segitu aja, terima kasih buat nonton video ini. Ya, jadi gue lagi di tengah grading karena ini layar emang 100% sRGB, layarnya enak, gambutnya juga enak, warnanya juga enak. Jadi emang satisfying banget buat para grader ya. Gue juga belajar grading sedikit-sedikit gitu karena gue baru pertama kali mencoba layar 100% sRGB. Jujur ya, dari dulu gue pakai laptop doang, layar laptop doang, dan memang warnanya tidak akurat. Jadi gue kadang harus kalibrasi sedikit-sedikit meskipun tidak normal, tidak akurat. Dan di sini dengan 100% sRGB tuh akurat parah men. Oke, gue lanjut pak. Oke. Nah, selain dari itu juga gue cobain kemarin grading foto nikahan gue itu pakai ViewSonic ini juga, dan 4K-nya tajam banget. Buat dibuka Photoshop, selain dari luas nih ruang lingkup buat ngeditnya, dan juga emang tajam. Dari desainnya pun menurut gue ini editor banget, tidak ke arah gaming. Jadi ya buat lo yang suka minimalis, ini rekomendasi. Selain dari itu ada juga yang memudahkan lo, yaitu Type-C. Jadi lo mudah juga konekin ke laptop atau PC lo yang sudah support Type-C, tinggal colok dan bam, udah langsung connect. Sangat mudah gitu ya. Banyak juga kabel-kabel yang lainnya yang lo bisa pakai kalau misalkan lo punya port-port yang beda-beda dengan HDMI gitu ya. Dan ini udah ada dari sananya. Dan jangan lupa buat lo yang tertarik dengan ViewSonic yang tadi, lo bisa cek link di description di bawah buat belinya ya. So segitu aja video gue kali ini, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum and